Vivo Y17s. Umurnya udah rada tua, tapi belum tua-tua amat. Keluaran 2023 kemarin, mendekati akhir tahun. Kalau nggak salah timingnya mirip-mirip sama keluarnya Galaxy A05 series, HP kentang dari Samsung. Nah, sebenarnya HP ini cocok buat kalian yang dirasa cukup bosen sama HP-HP dari Transsion, yang mana emang lagi pada gila-gilaan buat menguasai pasar entry level. Karena emang banyak banget produknya, terus-terusan rilis HP baru dengan harga murah, tapi spek yang dikasih juga cakep-cakep. Auto laris manis deh. Siapa sih yang nggak suka harga murah tapi barang wah? Ya meski sebagian kecil ada juga yang memilih menghindari produk dari mereka gara-gara desain yang makin kesini makin demam boba 3. Hampir semua line up-nya pakai desain 3 kamera ala iPhone Pro series itu. Jadi bisa dibilang HP ini solusi alternatifnya kalau emang nyari yang agak beda. Nggak selamanya lah ya BBK Group ngeluarin HP yang overpriced. Untuk harga awal launching dia ini ada di 1.999 buat varian yang 6/128. Sedangkan buat harga sekarang ini udah nyentuh 1,6 juta dan pastinya bisa dapetin lebih murah lagi. Tergantung di mana kalian cek online shopnya. Dan buat varian yang 4/128 harganya nggak beda jauh, lebih murah sekitar 100-200 ribuan. Dan buat yang varian 4/64 GB agak kurang direkomendasiin ya, soalnya tanggung. Kalau emang niatnya mau dipakai jangka panjang, lebih baik ambil yang internal 128 GB aja deh. Buat desainnya ini sih oke banget ya. Secara tampilan, meski looknya kayak agak condong ke arah cewek sih ini. Terutama yang warna glitter purple ini. Kalau mau yang tampak lebih kalem bisa ambil forest green, yang awalnya kupikir itu warna hitam. Dan ternyata kalau lihat secara langsung, pantulan hijau gelapnya masih kelihatan. Lebih elegan. Layout kamera 2 boba yang nggak terlalu gede atas bawah, plus tai lalat kecil putih di bawahnya. Ditambah bingkai kotak yang timbul, nambah looknya makin segar. Ya secara bahasa desain ini masih Vivo banget lah, soalnya HP-HP entry levelnya keluaran tahun lalu juga begitu. Frame-nya ngotak, ya jelas udah zamannya, secara look bikin lebih tegas dan tampak kokoh, tapi secara kenyamanan, jelas jadi sisi yang dikorbankan. Grip di tangan kalau pakai satu tangan rasanya kurang leluasa buat pegang HP-nya secara keseluruhan. Ditambah bodi belakangnya yang lumayan licin. Untungnya dapat case gratis dari dalam box. Nice. Tapi sebenarnya ini masih lebih mending lah daripada HP dari brand lain yang biasanya pada tebel-tebel, gendut, dan bobot berat. Parah emang. Sedangkan Y17s ini bobotnya di 186 gram aja. Overall secara build quality udah bagus untuk harganya. Keseluruhan body kokoh, nggak ada bagian yang kopong, ringkih, ataupun tombol-tombol yang rada goyang. Aman pokoknya. Speed fingerprint juga satset, nggak ada delay. Tempelin bentar, auto kebuka. Akurasi juga bagus banget, jarang meleset. SIM tray juga layaknya HP entry level. Umumnya pastinya lengkap triple slot. Keunggulan mutlak HP kentang emang. Buat layar, luasnya 6,5 inch. Aku pribadi ngerasa ini lebih kecil, soalnya kebiasaan pakai HP yang 6,7 bahkan 6,8 inch. Tapi nggak ngaruh, hasil akhirnya intinya kualitas layar bagus. Secara spek di atas kertas pakai IPS LCD di combo sama resolusi 720p. Dan juga punya refresh rate di 90Hz. Ya, kedengarannya standar emang. HP sejutaan nggak mungkin lah ya punya spek yang overkill buat layarnya. Tapi karena layarnya yang tergolong kecil 6,5 inch, otomatis kerapatan pixel jadi lebih padat. Ditambah kualitas dan tampilan warna serta viewing angle juga bagus dan luas. Dipakai buat harian, layar ini pokoknya nyaman banget lah, asal nggak dibanding-bandingin sama yang harganya lebih mahal lagi. Kalau ngomongin speaker, HP entry level belum bisa berharap lebih, soalnya masih jarang banget HP sejutaan yang udah dikasih dual speaker. HP begini mah yang penting suara nggak cempreng dan full volumenya keras, nggak pecah, itu udah lebih dari cukup. Lalu hasil kameranya, foto maupun video, bisa dibilang bagus secara mata awam, soalnya warnanya pop out. Meski kadang nggak konsisten, kadang pas, kadang gonjreng berlebihan, malah jauh dari aslinya. Sedangkan detail yang dihasilin juga masih kalah dibandingkan dengan HP sekelasnya dari kubu sebelah di mode defaultnya.
Oke, jadi dia perekaman di 1080 30 fps di Y17s. By the way, ini cuacanya ini ya, awannya mendung, gelap banget. Dan by the way, ini cuma di 1080 aja, nggak bisa di 4K. Oke, ya wajar, harga sejutaan segini sebenarnya udah cukup. Dan ini tangan pakai satu tangan aja ya. Kalau misalnya berusaha buat lebih distabilin lagi, ini pakai dua tangan, sekarang jadinya seperti ini. Ini tangan benar-benar berusaha buat lebih stabil. Yap, masih inilah ya, layak di harga sejutaan dengan kualitas video yang seperti ini. Kalau misalnya dibuat lari, jadinya yap bakal seperti ini tanpa adanya stabilizer. Guncang banget. Buat HDR juga, misalnya kita backlight ini kayak itu ya, kurang banget ya. Ya wajar aja di harga segini. Dan ini dia kalau di malam hari jadinya seperti ini. Yap, ciri khas HP sejutaan lah ya pastinya. Kalau malam biasanya rada noise gitu, tapi di viewfindernya di sini walaupun dia ada noise tapi nggak kebangetan lah. Minim banget, bisa dikatakan minim. Dan juga lumayan ada flare, dikit-dikit lah, kecil-kecil. Jadi keinget brand HP mahal sebelah yang ada fitur flare permanennya. Ini by the way lebih gelap ya kalau di viewfindernya, enggak segelap ini aslinya. Ini masih terang banget aslinya, banyak lampu-lampu, cuman di viewfinder kelihatan gelap banget, seolah-olah udah malam banget gitu, padahal ini masih jam 7, masih rame. Seperti itu. Secara performa, spek di atas kertas udah pakai MediaTek Helio G85, bisa dibilang standar HP sejutaan sekarang, dan dipakai juga sama banyak pesaingnya yang rata-rata kalau nggak G85 ya G88. Secara angka di atas kertas dengan hasil skor segitu udah zona aman banget buat daily use, dengan pola pemakaian yang nggak terlalu barbar. Apps apa sih yang sering dipakai buat harian? Kalau nggak mainin sosmed, buka all shop, ya editing tipis-tipis juga. Jelas masih sanggup banget. Bahkan dengan varian RAM 6GB udah cukup buat multitasking, nggak sesempit itu kok di tahun 2024. Dan kalau pola pemakaiannya full medium begitu, baterai pun masih kuat buat seharian. Ya katakanlah misal pagi penuh, setidaknya sore atau bahkan malam baru deh dia mulai sekarat. Diajak main game gimana? Jelas masih kuat banget, G85 nggak secupu itu, asal tahu diri dikit. Kalau hobi game kalian tipis-tipis, apalagi cuma pelihara ML, jelas bukan masalah. Biasanya aku main di set frame rate mentok kanan, ya meski mentok kanannya cuma segitu. Plus grafiknya standar aja, bahkan kadang aku mentokin kiri biar lebih awet aja. Itu mah udah aman banget, kalaupun ada lag atau frame drop, nggak sesering itu. Kecuali kalau grafiknya di set mentok kanan, di ultra baru deh, bakalan kerasa banget frame dropnya. Dipakai 3-4 match beruntun pun body cuma anget dikit, dikit banget. Entah kok bisa seadem ini, biasanya yang pakai G85 lumayan anget loh. Buat satu match, baterainya berkurang cuma 3-4%-an aja. Tergolong awet. Dan buat speed ngecasnya di 18 watt, yang termasuk biasa aja buat HP sejutaan tahun sekarang. Dari 20 sampai 100% kurang lebih 1,5 jaman lah. Sekedar poin tambahan aja, untuk Android versionnya dari awal pembelian posisinya udah di Android 13, dan buat penyimpanan internal di awal buka box termakan oleh sistemnya sekitar 18 GB. Oke lah, tergolong kecil, nggak terlalu rakus.
Dan hebatnya di harga segini juga udah bersertifikasi IP54 splash resistant. Lumayan jaga-jaga pas nggak sengaja kecipratan, lebih aman aja. Dan sebenarnya sempet macet juga kemarin beberapa kali. Pas dipakai buka apps lagi enak-enaknya, tiba-tiba nggak bisa dia apa-apain, entah kenapa. Tapi nggak lama habis itu kembali pulih kok. Nggak mengganggu sih, tapi bikin khawatir aja gitu, bikin was-was. Gimana dengan harga yang udah turun sekarang? Udah nggak termasuk overpriced lagi nih? Bisalah jadi opsi pilihan buat yang cari HP sejutaan tapi no NFC dan internal 128GB aja. Soalnya para pesaingnya harga segini udah ready NFC dan internal jumbo 256GB.